Hai teman-teman semua, saya Dia Mentari Putri Ribujata akan menjelaskan tentang perkembangan diri anak. 1. Konsep diri, yaitu kesadaran pola pikir anak terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah harga diri, di mana anak dapat menunjukkan kemampuannya sebagai orang yang berkompeten dan patut dihargai. Kita sebagai orang tua harus bisa mengembangkan harga diri anak dengan memujinya jika ia melakukan hal yang bermanfaat dan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat membuat semangatnya patah jika ia salah. Yang ketiga adalah emosi diri, di mana anak dapat mengekspresikan semua yang ia rasakan lewat tingkah laku dan ekspresinya. Menurut Erik Erikson, anak pada usia 3 tahun pertama adalah usia di mana ia ingin melakukan hal-hal yang baik, namun jika ia gagal akan timbul rasa bersalah padanya. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Pentingnya kita mengenalkan gender kepada anak adalah agar anak tahu perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Metode yang dapat digunakan agar anak mengenal peran gender yaitu dengan bercerita, bermain peran, dan seringlah menjelaskan kepada anak dengan bahasa yang sederhana. Bermain sebagai kesibukan anak usia dini. Bermain adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak usia dini. Bermain adalah media bagi anak untuk belajar. Setiap kegiatan bermain memiliki nilai positif untuk kepribadiannya. Dengan bermain juga dapat meningkatkan kreativitas anak. Dengan bermain, anak mendapatkan kegembiraan dan hiburan, dapat mengembangkan intelektualnya, motoriknya, dapat meningkatkan konsentrasinya, dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah pada anak, mendorong spontanitas pada anak, mengembangkan kemampuan sosialnya, dan sebagai media untuk mengungkapkan pikiran untuk kesehatannya. Dengan bermain pun, anak dapat membentuk daya imajinasinya, daya fantasinya, dan usaha mencoba-coba dan melatih dirinya. Pengasuhan. Ada beberapa jenis pola pengasuhan, yaitu yang pertama pola asuh otoriter, di mana anak dituntut untuk mengikuti keinginan orang tua. Ini dapat membuat anak menjadi seseorang yang mandiri nantinya. Namun, pola asuh ini juga dapat membentuk anak menjadi seseorang yang keras, dan tidak jarang jika anak akan merasa tertekan juga. Yang kedua, yaitu pola asuh permisif, di mana orang tua memberikan kebebasan untuk anak bereksplorasi, namun dapat membentuk anak menjadi orang yang egois. Oleh karena segala yang ia minta langsung dituruti. 3. Pola asuh cuek, di mana pola asuh ini sangat berbahaya karena orang tua tidak peduli sama sekali dengan anaknya. Yang keempat adalah pola asuh demokratis yang sering dipakai, di mana adanya kepercayaan dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua, sehingga dapat membentuk kepribadian anak menjadi anak yang baik. Yang kelima adalah pola asuh yang berbeda. Ini adalah perpaduan antara pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Hubungan anak usia dini dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan kelompok anak yang seumuran dengan anak yang lain. Teman sebaya dapat membawa pengaruh yang baik dan buruk. Hubungan anak usia dini dengan teman sebaya dapat membantu pengembangan 6 aspek perkembangannya. Yang pertama, jika anak baik berteman dengan anak yang nakal, bisa saja ia menjadi anak yang nakal, ataupun anak yang nakal itu akan menjadi anak yang baik. Yang kedua, anak dapat bersosialisasi sehingga fisik motoriknya dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, anak juga dapat mengatur pola pikirnya. Yang keempat, anak mampu mengembangkan bahasanya. Yang kelima, anak mampu berinteraksi dan bereksplorasi dengan baik. Yang keenam, anak dapat menunjukkan keterampilannya.